Karir Chris Paul di NBA sering diremehkan banyak orang karena selama 21 tahun bermain, dia sama sekali nggak pernah jadi juara. Tapi gimana jadinya kalau sebenarnya dia punya satu prestasi besar dan tersembunyi yang nggak bisa diraih oleh para legenda NBA? Ya, bahkan pemain seperti Michael Jordan, LeBron James, dan Kobe Bryant gak bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang CP3 lakukan menjelang akhir karirnya, yaitu membangun dinasti NBA dari nol dalam sekejap. Dia memang gak punya satupun cincin juara untuk membuktikan hal tersebut, tapi sepertinya dia memang gak membutuhkan itu, karena kita semua bisa melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri. Namun ada satu hal yang jauh lebih gila dari semua ini. CP3 mungkin gak cuma berhasil membangun satu dinasti saja, tapi bisa jadi ada dua dan mereka semua akan hidup dan bertahan di NBA jauh lebih lama dari yang kalian kira. Ceritanya dimulai sebelum musim 2019-2020 berlangsung. Saat itu, CP3 bisa dibilang sedang berada di puncak-puncak karirnya sebagai superstar. Kemampuan mencetak skornya sangat bisa diandalkan, playmakingnya di tingkat dewa, dan dia masih bersaing di level tertinggi bersama James Harden dan skuad Houston Rockets yang kuat. Tapi semuanya langsung berubah di off-season 2019. CP3 dan Harden ternyata bukan kombinasi yang kuat untuk menjadi juara pada masanya. Mereka memang termasuk sebagai salah satu kandidat juara, tapi perjalanan mereka selalu berakhir mengecewakan di tangan Warriors. Mereka akhirnya men-trade CP3 ke OKC Thunder untuk mendapatkan Russell Westbrook. Masalahnya, beberapa hari sebelum trade itu terjadi, Thunder juga men-trade Paul George ke LA Clippers. Jadi Thunder telah merombak besar-besaran skuad mereka. CP3 langsung berada dalam situasi yang berbanding terbalik. Dari yang awalnya berada di tim yang ambisius untuk mengincar gelar juara NBA, sekarang dia justru terjebak di tim yang hancur dan kehilangan arah. Apalagi usianya sudah 34 tahun saat itu. CP3 sudah nggak punya banyak waktu lagi untuk jadi juara, dan berada di skuad Thunder ini pada dasarnya hanya membuang-buang waktu saja. Dia mungkin akan bermain gitu-gitu aja dan tanpa motivasi yang kuat sepanjang musim sampai dia di-trade ke tim lain. Tapi ternyata yang terjadi justru kebalikannya. Dengan men-trade Paul George, Thunder mendapatkan banyak sekali aset draft pick dan pemain-pemain muda. Dan di antara pemain-pemain itu, CP3 melihat ada satu orang dengan potensi yang sangat luar biasa untuk menjadi bintang masa depan NBA, yaitu Shai Gilgeous-Alexander. Shai adalah orang yang pendiam, tapi dia berhasil tampil solid sebagai seorang rookie dengan rata-rata 10,8 poin dan 3,3 assist per game sebelum pindah ke Thunder. Kemampuannya mengendalikan bola terbilang bagus untuk bocah 20 tahun. Dia juga punya banyak cara yang kreatif untuk menembus defense musuh di paint area. Namun secara keseluruhan, Shai masih belum sepenuhnya matang sebagai seorang pemain. Melihat kondisi itu, CP3 jadi punya satu misi khusus selama membela Thunder, yaitu untuk menjadi mentor Shai dan menggemblengnya sampai jadi pemain yang dominan dan ditakuti semua orang. CP3 akhirnya menganggap musim ini sebagai salah satu musim paling penting sepanjang karirnya. Dia selalu datang dengan mindset yang serius untuk mengajar sekaligus memberi contoh kepada Shai tentang apa yang harus dia maksimalkan di lapangan. Seperti mengontrol jalannya pertandingan dengan tempo yang bervariasi, menjadikan midrange dan footwork yang stabil sebagai senjata terkuat meski seluruh pemain NBA lagi gila 3 point, dan tentu saja bagaimana cara mencari foul dan menemukan celah dalam aturan di lapangan. Tapi semua itu masih belum seberapa, karena pelajaran yang sungguhnya terjadi di luar lapangan. Ketika Thunder tidak dijadwalkan untuk bermain, CP3 sering mengajak Shai untuk pergi ke rumahnya, menonton cuplikan pertandingan, dan mengajarkan serta menjelaskan segala hal yang perlu untuk diketahui Shai dari cuplikan tersebut. Mulai dari cara mengeksekusi pick and roll yang sempurna, posisi sampai momentum mana yang tepat untuk menghancurkan defense musuh. CP3 ingin Shai melihat seluruh aspek dalam pertandingan jauh lebih dalam sama sepertinya. Gak berhenti sampai situ saja, CP3 juga mengajarkan Shai bagaimana pola makan dan pola tidur yang ideal untuk performanya. Sebelum bertemu dengan CP3, Shai terjebak dalam obsesi terhadap makanan cepat saji, dan ia akhirnya berhasil keluar dari masalah itu berkat bimbingan dari CP3. CP3 bahkan sering mengajak Shai untuk angkat beban meskipun mereka memiliki jadwal game yang sangat padat. Tapi setelah memiliki CP3 di sisinya, dia akhirnya menyadari bahwa angkat beban ketika musim reguler berjalan juga penting untuk menjaga kebugarannya. Dan apa yang Shai pelajari dari CP3 setelah ini juga gak kalah penting untuk perkembangan karirnya. Shai juga mendapatkan banyak sekali nasihat tentang manajemen waktu bersama keluarga agar dia bisa selalu hadir meskipun selalu sibuk sebagai pemain NBA. CP3 juga memberi Shai banyak saran terkait bisnis dan endorse untuk popularitasnya. Hasilnya, Shai langsung memimpin seluruh pemain Thunder dalam rataan poin pada musim pertamanya bersama mereka. Dan berkat produktivitas dan kepemimpinan CP3 juga, Thunder yang awal diprediksi nggak bakal masuk playoff justru berhasil menduduki peringkat kelima di wilayah barat dengan rekor menang kalah 44-28. Mereka juga berhasil memaksa James Harden dan Houston Rockets, tim lama CP3, untuk bermain sampai 7 game di ronde pertama.
Meski Thunder akhirnya tereliminasi, CP3 menganggap musim itu adalah sebuah kesuksesan untuknya. Dia berhasil membuat Thunder bermain jauh melebihi ekspektasi. Dan yang terpenting, dia telah menyiapkan Shai untuk menjadi calon bintang yang akan membawa Thunder menuju masa depan yang cerah. Setelah musim 2019-2020 berakhir, CP3 akhirnya di-trade ke Phoenix Suns dan dia kembali memperjuangkan misi utamanya, yaitu untuk jadi juara NBA. Sehingga sekarang, Shai sudah berdiri sendiri sebagai pemain utama Thunder. CP3 memang sudah nggak ada di sana lagi untuk membimbing Shai secara langsung. Tapi seluruh pelajaran yang Shai terima nggak pernah dia lupakan. Seiring berjalannya waktu, kontribusi Shai di lapangan meningkat drastis. Pada musim 2020-2021, dia langsung mencatat rata-rata 23,7 poin per game. Musim berikutnya, angka itu meningkat lagi jadi 24,5 poin per game. Bahkan pada musim 2022-2023, perolehan poinnya semakin meroket dengan 31,4 poin per game. Wow! Tapi masalahnya, dalam kurun waktu itu Thunder masih melakukan proses rebuilding. Mereka nggak pernah masuk playoff, sehingga performa Shai yang hebat ini bisa dibilang nggak ada artinya untuk kesuksesan tim. Bagaimanapun, ketika saatnya sudah tiba, dominasi Shai dan Thunder benar-benar tidak terbantahkan. Shai dan Thunder langsung menduduki peringkat pertama dengan rekor menang kalah 57-25 pada musim 2023-2024. Dalam kondisi apapun, Shai selalu berinteraksi dan meminta saran kepada CP3 meskipun mereka sudah berada di tim yang berbeda. Perjalanan Thunder memang harus berakhir di ronde kedua di playoff musim itu. Tapi ada satu pesan lain yang tersampaikan sangat jelas pada saat itu, yaitu pemimpin Thunder yang berguru dengan CP3 sudah siap untuk bermain gila-gilaan dalam beberapa tahun ke depan. Shai akhirnya dinobatkan sebagai MVP NBA 2025 dengan torehan 32,7 poin, 6,4 assist, dan 5 rebound per game dengan akurasi field goal 51,9%. Saat Shai menerima trofi MVP-nya itu, CP3 ada di sana untuk mendukungnya dan melihat anak didiknya meraih penghargaan yang gak pernah dia terima sepanjang karirnya di NBA. Tapi itu masih satu hal saja, karena pada musim yang sama, Shai dan Thunder berhasil tembus NBA Finals dan membawa pulang gelar juara yang selama ini CP3 impikan. CP3 memang tidak mendapatkan cincin juara itu, tapi dialah salah satu alasan besar bagaimana Shai dan Thunder bisa mencapai di titik ini. Shai pun berhasil meraih MVP 2 kali beruntun pada musim ini, dan mereka lagi-lagi berhasil masuk final wilayah dengan harapan akan kembali ke NBA Finals lagi. Tapi gimana jadinya kalau ternyata Shai dan Thunder bukanlah satu-satunya dinasti yang dibentuk oleh CP3? Musim lalu, CP3 bergabung dengan Spurs untuk menjadi mentor bagi seorang generational talent dan superstar muda, Victor Wembanyama. Bagi Wemby, kehadiran CP3 sangat berpengaruh untuk meningkatkan IQ-nya di lapangan dalam membuat sebuah keputusan. Setiap latihan, CP3 selalu memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dan memberitahu bagaimana cara mereka bisa mendapatkan ruang mencetak skor lebih banyak di lapangan, serta bagaimana cara membaca defense dari musuh. Tapi yang setelah ini bakal membuat CP3 terlihat semakin bagus lagi sebagai mentor Wemby. Pada 13 November 2024, Wemby berhasil melakukan sesuatu yang terlihat ajaib pada masanya. It's a screen from Wembanyama. Wemby fires, and he hits another. That's what he was known for. Big dunker. 4 threes for Wemby. Wembanyama. 6 threes. Wembanyama. 8 threes. Kispert turns, shoots, and swishes. Clock ticks. And on a night where Victor Wembanyama, dia berhasil mencetak 50 poin dan 8 3 point. Semuanya tertinggi sepanjang karir mudanya. 4 dari 8 3 poinnya itu berasal dari operan CP3. Jarang-jarang kita melihat pemain bertinggi 224 cm bisa menembak 3 point sebanyak itu dalam satu game. Dan setengah dari itu bisa terjadi berkat bantuan mentornya. Wemby juga berhasil jadi All-Star untuk pertama kalinya pada musim itu. Dan sekarang dia sudah bergabung dengan Shai sebagai finalist MVP. Dan mereka akhirnya bertemu di final wilayah tahun ini. Dua murid didikan CP3, dua hasil dengan tren yang sama. Gua yakin mereka berdua akan menjalani kesuksesan yang sangat besar dalam beberapa tahun ke depan. Dan pertemuan mereka di final wilayah tahun ini akan menjadi awal dari pertarungan yang panjang antara dua dinasti muda ini. Tapi kalau menurut kalian, dinasti buatan CP3 mana yang bakal lebih sukses dan bertahan lebih lama? Shai dan Thunder atau Wemby dan Spurs? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Itulah episode kali ini. Gak cuma basket, jersey bola pun bisa free design 4 hari jadi cuma 100 ribuan di AZ Sportwear. Gas, check out di O-Shop-nya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.